Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini sangat luar biasa kami merasakan kasih setiamu. Di mana pagi hari ini kami boleh bersujud berdiri di hadapanmu untuk memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, bukan karena kehebatan kami di hadapanmu, tetapi itu adalah suatu anugerahmu yang kau limpahkan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa. Engkau tidak melihat kami dengan perbuatan yang kami lakukan di hadapanmu, tetapi Engkau melihat kami dengan kasih sayangmu yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami datang di hadapanmu. Engkau tahu isi hati dan pikiran kami satu persatu yang ada di hadapanmu saat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, izinkan kami pada saat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini boleh berhikmah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu ini, Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, datang di hadapan Tuhan dan bersama-sama memuji namanya. Dan bahkan saat ini kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan tentang cerita yang diambil dari Alkitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 2. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 2. Mari kita buka suara sama-sama untuk membaca ayat firman pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Ayat kedua. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milih pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Dia katakan di situ di ayat kedua, dia mengatakan engkau tidak mendapatkan milih pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau adalah anak perempuan lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat cerita si Yeftah ini sangat sedih ya kalau dibawa dalam segi kemanusiaan. Karena Yeftah ini adalah dilahirkan oleh perempuan sundal. Ya, dilahirkan oleh perempuan sundal. Kalau di dalam dunia ini kita bisa dikatakan anak haram ya, anak haram. Mau nggak Bapak Ibu kalau dikatakan anak haram? Nggak ada yang mau, nggak ada yang terima. Bahkan kalau ada yang mengatakan itu, bisa di depan kamu juga, ayo kita lawan satu persatu, kita perang. Siapa yang bilang sama saya itu adalah anak haram kamu, ayo kita perang. Nggak ada yang terima. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, si Yeftah menerima keadaannya, di mana di saat saudaranya mengusir dia dari keluarganya, saudaranya mengatakan, kamu bukan keluarga kami, gitu. Kamu tidak pantas menerima, kalau di dunia ini, menerima warisan dari keluarga kami, ya.
Karena kamu itu adalah bukan bagian dari keluarga kami. Karena kamu dilahirkan dari perempuan lain. Yefta menerima keadaannya. Setelah saudaranya mengusir dia dalam keluarganya, dia pergi. Dia keluar dari rumah tersebut. Dia tidak melawan. Dia mengikuti kata saudaranya. Dia memikirkan dan mengatakan dalam hatinya, ini adalah mungkin ini nasib saya. Setelah dia pergi, kemana dia pergi Bapak Ibu? Dia bergabung kepada orang-orang yang tidak benar ya. Dia menjadi perampok. Dia menjadi perampok gitu. Dia bergabung dengan sekelompok orang-orang yang tidak benar dan dia ikut di situ, bahkan dia jadi ketua kelompok tersebut untuk menjadi perampok. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, mungkin kita tidak mau hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Biarpun kita sebenarnya terlahir dari orang tua yang belum resmi menikah, kita tidak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu. Tetapi Yefta menerima. Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, si Yefta ini bareng-bareng atau sekelompok dengan para perampok ya. Tiba-tiba Bani Amon mengadakan perang di bangsa Israel. Akhirnya para penatua-penatua yang ada di dalam Gilead itu, mereka mencari yang namanya Yefta. Karena mereka tahu hanya Yefta yang bisa melawan orang-orang yang mau berperang dengan mereka. Mereka mencari sampai mereka dapat. Setelah mereka ketemu, apa kata Yefta? Kenapa kalian mencari aku? Bukankah kalian membenci aku? Tetapi dengan sabarnya orang yang mau mencari dia, memberikan kata-kata yang lebih baik buat si Yefta. Hanya kamu yang bisa, kembalilah, marilah bergabunglah dengan kami, marilah selamatkanlah bangsa kita ini dengan Bani Amon. Kalau kamu ikut dengan kami akan jadikan kamu sebagai kepala panglima. Apakah benar yang kalian katakan? Gitu. Setelah mereka mengatakan hal itu kepada Yeftanya karena Yefta ini juga orang baik ya, dengan luluhnya hatinya. Luluh hatinya meninggalkan temannya yang sekelompok perampok dengan dia. Mau makan, mau rampok, mau rampok gitu. Luluh hatinya dengan kembali ke orang-orang yang mau menjemput dia untuk melawan Bani Amon. Bapak Ibu yang terkasih, dan adik-adik yang terkasih yang ada di sini, kalian tahu apa yang terjadi di saat dia kembali ke bangsanya dan berperang dengan Bani Amon. Apa yang dia dapatkan? Mereka menang. Mereka mendapatkan kemenangan. Karena kenapa? Yefta ini melakukan apa yang dia lakukan. Dia itu bersandar kepada Tuhan. Dia tahu bahwa arah hidupnya ini, tujuan hidupnya ini, tanpa Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu. Walaupun dia dari awal orang yang tidak benar. Dia menjadi orang yang tidak benar karena saudaranya dia mengusir dia. Tetapi karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan kembali ke jalan yang benar dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan
setia dan taat menjalankan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di tema kita yang diberikan kepada saya pagi hari ini, Allah mampu mengubah keluarga kita. Bagaimana kita sebagai manusia jika hidup kita, mungkin masa lalu kita seperti tadi puji-pujian, kita sangat-sangat sulit menghadapi tantangan. Kita sudah menjalani hal-hal yang paling buruk dalam kehidupan kita. Banyak orang Bapak Ibu yang jatuh ke dalam dosa. Bahkan sampai sekarang pun, dari dulu sampai saat ini, malah lebih banyak saat ini yang jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita mau seperti kehidupan Yefta? Apakah kita mau mengikuti perjalanan Yefta? Dia mengingatkan kita di pagi hari ini bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita sendiri maupun dalam kehidupan keluarga kita, tidak bisa apa-apa. Kita tidak merasakan yang namanya tadi itu anugerah, yang namanya hikmat dari Tuhan. Kita tidak merasakan itu kalau kita terus-terus mengingat masa lalu kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu inti dalam hidup ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita ingat terus, yang harus kita lakukan terus, yaitu jangan menyerah. Sempat kita menyerah, hancurlah sudah. Karena perjalanan liku-liku hidup kita sangat-sangat berat. Ya, mungkin kita sudah menjalani. Bagi yang sudah berkeluarga di sini, sudah menjalani kepahitan-kepahitan yang tadinya tidak bisa lagi dipulihkan, yang tadinya tidak bisa lagi diselesaikan, yang tadinya tidak bisa lagi dibawa ke jalan yang benar. Mungkin di antara kita ada yang merasakan hal seperti itu. Bapak Ibu, hanya satu intinya itu, jangan menyerah, karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Ya, mungkin saat ini kita mengalami jalan buntu, kita mengalami tekanan-tekanan, kita mengalami kehilangan pengharapan, kita mengalami hal-hal yang membuat hidup kita ini tersiksa. Bapak Ibu, terus berjalan bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena jika kita menyerah, hidup kita tidak berarti Bapak Ibu. Langsung masuk ke dalam jurang. Pergumulan kita masing-masing berbeda. Mungkin masa lalu kita juga banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi Bapak Ibu, Dia mengingatkan kita bahwa Allah mampu mengubah kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita, jika kita terus bersandar kepadanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan diingat masa lalunya. Tinggalkan bebanmu itu. Fokuskan kamu, pandanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang memberi kita kehidupan. Apapun yang kita alami, mungkin diri kita masing-masing sangat sulit. Apalagi kondisi saat ini ya, makin down ekonomi orang, ya, terus makin naik juga harga-harga ekonomi di negara kita. Kadang-kadang sahabat kita, saudara kita di lingkungan kita, mungkin juga saat ini ada yang sedang bergumul, ada yang lagi bermasalah,
ada yang lagi kena kesusahan, tidak bisa kemana-mana, terkurung di rumah. Karena dengan masalah mereka, karena dengan pergumulan mereka, mereka mengurung diri di dalam rumah. Mereka pikir tidak ada lagi yang bisa membantu. Tidak ada lagi yang memberi solusi bagi saya. Tidak ada lagi yang menunjukkan jalan bagi saya bahwa masalah, kesulitan yang saya hadapin saat ini tidak bisa diselesaikan. Tapi kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu. Kita masih bisa datang ke rumah Tuhan. Amin. Kita tahu, kita hari ini datang ke rumah Tuhan. Ada yang bersorak-sorai dengan ketulusan hati. Dan ada juga memang dia bersorak-sorai tetapi dengan sekaligus dibawa pergumulannya di hadapan Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi Yefta. Mungkin kehidupan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Mulai saat ini kita akan coba datang ke hadapan Tuhan dengan ketulusan hati. Kita coba untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah kecewa. Mungkin saat ini belum dijawab apa yang kamu inginkan. Belum waktunya. Karena dia udah katakan, suatu saat indah pada waktunya. Ingat itu Bapak Ibu. Ya. Kita harus mengoreksi diri. Apakah kita sudah menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya? Kalau memang belum, ayo kita belajar terus. Karena belajar untuk bersandar kepada Tuhan tidak ada batasnya. Sampai kita dipanggil, baru kita berhenti belajar dalam firman-Nya. Sampai kita dipanggil baru kita berhenti belajar firman-Nya. Ayo sebelum terlambat Bapak Ibu. Sebelum terlambat kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jangan terus kita tenggelam dalam masa lalu kita. Tenggelam dalam masalah kita. Tenggelam dalam kesulitan kita. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Karena semua itu adalah butuh proses untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tidak secepat mungkin Bapak Ibu. Tidak secepat mungkin. Saya yakin dan percaya saudara, saudari, baik yang ada di rumah pada pagi hari ini maupun yang ada di sini, pasti imannya kuat untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di Matius 19 ayat 26, dia mengingatkan kita bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Bapak Ibu. Ya, mungkin ya. Apabila Tuhan membuka mata rohani kita, kita akan melihat kemuliaan dan kerajaan Allah itu. Mungkin kita pikir saat ini, aduh, saya sudah banyak dosa. Saya sudah kelap di dalam dosa saya. Apakah Tuhan masih mengizinkan saya untuk datang ke hadapannya? Dia izinkan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bertobat, untuk memohon ampun kepadanya. Mungkin bagi diri kita
Atau mungkin bagi orang di sekitar kita tidak bisa, tidak mungkin. Tapi dia mengingatkan kita Bapak Ibu, bagi Tuhan mungkin. Mungkin jika kita bersandar kepadanya, jika kembali kepadanya, dia akan membuka mata rohani kita untuk menjalankan yang terbaik. Ada 3 ayat ini Bapak Ibu yang selalu mungkin. Ada di Markus 10 ayat 27. Ayo kita lihat, kita baca. Nah, dia katakan di situ, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya Bapak Ibu, sama loh. Ya, saat kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, bahkan menyesakkan hati kita, jika kita tetap percaya kepada Tuhan, jika kita tetap bersandar kepada Tuhan, jika kita tetap berdoa kepada Tuhan, dia katakan mungkin bagi Allah. Dan satu lagi di Lukas 18 ayat 27, dia mengingatkan kita, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bukan lausesumi, bukan kata-kata lausesumi ini, tetapi ini adalah ayat dari firman Tuhan, ayat dari perintah Tuhan. Dia mengingatkan kita terakhir, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, mungkin. Jangan banyak mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara duniawi. Sebaliknya banyakinlah mengisi perkara rohani. Maka hidup kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita merasakan hikmatnya yang luar biasa. Amin. 3 ayat loh Bapak Ibu. Sama katanya. Dia mengingatkan kita di pagi hari ini. Bagi yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah adalah mungkin. Semoga di pagi hari ini firman yang mengingatkan kita melalui Yefta, melalui karya-karya Tuhan di dalam kehidupan Yefta, kita lebih dikuatkan lagi imannya untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan adalah hidup kita tidak berarti. Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber segalanya semuanya bagi kita. Dengan ini di pagi hari ini mudah-mudahan di dalam kehidupan Yefta kita bisa menjalankan hal itu juga. Karena kita adalah anak Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Dan Tuhan tidak pernah membatasi kita dalam waktu baik pun memohon pengampunan kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan tidak, tetapi dia mengatakan saya bagi yang mengetuk pintu dia akan dibukakan. Bagi yang mau bertobat, bagi yang mau menjalankan firman-Nya, dia selalu menerima dengan lapang dada. Tadi sudah dikatakan bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan segalanya mungkin. Amin. Cukup sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Saya minta dengan hormat dengan Bapak Wisnu untuk menutup firman pada pagi hari ini.